Nah, jadi kalau menurut saya itu kekayaan itu kan soal uang, teman-teman ya. Uang itu kan angka. Jadi sesuai quote-nya di sini, teman-teman ya. Being rich is just a numbers game. Ya, jadi kalau kalian mau kaya itu tinggal kalian pinter-pinternya mainin angka ini. Gimana kalian bisa tercapai angka tersebut itu cara paling cepatnya bagaimana. Nah, ini ada formulanya, teman-teman ya. Kalau kalian salah formulanya jadinya lebih lambat. Tapi kalau kalian udah ngerti formulanya itu cepet banget. Ya, jadi kalau misalnya nih seandainya saya mulai lagi dari nol, kok Andri bisa nggak jadi triliuner lagi? Gampang, teman-teman ya. Bahkan waktunya saya lebih perlu singkat banget. Ya, karena saya udah ngerti, udah pernah tercapai dan udah tahu dulu saya lewatinnya bagaimana, teman-teman ya. Nah, ini kalau ini menurut formula saya, teman-teman ya. Kalau kita mencari 0 ke 100 juta, menurut saya paling gampang itu kerja. Ya, cari 100 juta itu kerja paling gampang. Ya, kerja dapat 5 juta atau 10 juta gitu kalau kita skillnya pinter banget, oke, ya bisa dipercaya sama bos, itu cari 100 juta setahun tuh gampang. Ya, jadi kalian 100 juta pertama itu paling bagus tuh kerja. Ya. Level kedua, kalian mau mencari 500 juta itu self-employed. Self-employed itu apa? Kalian jadi profesional. Ya, kalian misalnya jadi fotografer, jadi editor, ya jadi apapun lah. Nah, itu yang profesional, teman-teman. Self-employed itu kalian harus tetap tukarkan tenaga kalian menjadi uang, tapi dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, itu harusnya kalian mencari 500 juta pertama itu gampang. Ya. Nah, yang ketiganya 500 juta ke 5M. Nah, ini kalian udah nggak bisa self-employed doang, udah nggak bisa kerja doang. Ya, yang ketiga itu kalian harus jadi business owner. Apa bedanya business owner sama self-employed? Kalau self-employed itu kalian tukarkan tenaga kalian. Kalau business owner kalian bikin sistem. Ya, bikin sistem, kalian hire karyawan, karyawan yang kerja, ya, kalian dapat uangnya. Nah, itu bisa dengan business owner atau kalian bikin pabrik atau kalian importir ya karena dulu saya pebisnis juga backgroundnya teman-teman ya. Saya kerjain ekspor impor. Nah, itu saya dapat teman-teman ya miliaran. Nah, ini kalau kalian mau cari 500 juta sampai 5M. Nah, tapi kalau udah kalian mau lebih tinggi lagi, mau mencapai 100M, itu kerja tuh susah teman-teman ya. Mustahil, kalau yang bagian kerja tuh udah mustahil ya. Kalau self-employed juga mustahil. Kalau business owner masih bisa, tapi agak susah. Kenapa? Karena pengalaman saya dulu berbisnis, saya contohnya saya impor barang dari China, saya jual di Indonesia, begitu saya untung, saya harus pakai uangnya buat impor barang lebih banyak lagi. Jadi uang saya habis lagi, buat impor barang lebih banyak lagi. Udah saya jual, ya kadang ada barang mati lah, nggak laku ya. Ada keuntungan, saya harus beli lagi. Nah, jadi bisa nggak? Bisa, tapi lama teman-teman ya. Nah, yang cepat itu apa? 100M itu jadi investor, jadi trader dan investor saham itu cepat banget. Ya, karena nanti saya tunjukin, saya tuh cepat banget teman-teman ya. Saya cuma butuh 100M itu, dari saham itu saya cuma butuh 3 tahun. Ya, nggak lama-lama banget. Nah, berikutnya ke 1T, nah kalian harus cari saham-saham yang double, kalian harus invest. Kalau kalian trading bisa untung nggak bisa, tapi nggak bisa untungnya besar, teman-teman ya. Karena buat untung besar, kalian harus masuk uang besar. Uang besar tuh harus saham yang ada fundamentalnya, yang harus ada story-nya, baru bisa bertumbuh. Kalau cuma trading kecil-kecil doang ya duitnya segitu-segitu aja di 100-an M. Makanya saya banyak lihat trader-trader tuh duitnya stuck, nyangkut di puluhan M sampai 100M lah, itu udah stuck, nggak bisa bertumbuh lagi. Ya karena dia pakai metode yang sama, pakai metode yang sama. Nah, kita harus upgrade skillnya. Harus cari saham yang double, masuk dalam jumlah yang besar. Baru kalian ke compound teman-teman ya. Nah, itu adalah investing di multi-bagger, saham-saham yang multi-bagger. Ya, saham-saham yang kecil jadi gede. Nah, itu yang cepat teman-teman.